Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen pembimbing dan dosen penguji. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zaki Zidan dengan NIM 2209036027. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang berjudul Perbandingan Biaya Persediaan Menggunakan Economic Order Quantity dan Period Order Quantity pada Distribusi Gas Non-Subsidi yang berstudi kasus di PT Bustani Bersaudara. Baik, adapun topik pembahasan pada kesempatan kali ini, yang pertama ada pendahuluan yang membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan asumsi penelitian. Yang kedua, tinjauan pustaka yang membahas terkait manajemen persediaan, peramalan, ukuran kesalahan peramalan, economic order quantity, period order quantity, dan peneliti terdahulu. Yang ketiga, metodologi penelitian yang membahas terkait lokasi penelitian, waktu penelitian, tahapan penelitian, dan jadwal kegiatan. Oke, kita langsung masuk ke latar belakang. Kondisi ideal dalam pengelolaan biaya persediaan bagi perusahaan adalah ketika ketersediaan barang dapat memenuhi permintaan tanpa menimbulkan pemborosan biaya. Biaya persediaan yang baik ditandai oleh tercapainya keseimbangan antara biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan biaya akibat kekurangan stok. Jika biaya pemesanan terlalu tinggi karena frekuensi pemesanan yang sering, maka efisiensi operasional akan menurun. Sebaliknya, jika perusahaan menyimpan persediaan dalam jumlah berlebih, biaya penyimpanan akan meningkat dan mengurangi profitabilitas. Namun, pada PT Bustani Bersaudara, biaya operasional tercatat meningkat cukup signifikan seiring dengan tingginya permintaan gas non-subsidi. Peningkatan tersebut tidak sepenuhnya diimbangi oleh sistem pengelolaan persediaan yang baik, sehingga sering muncul ketidaksesuaian antara jumlah stok yang tersedia dengan kebutuhan aktual pelanggan. Kondisi ini menyebabkan perusahaan sering melakukan pemesanan ulang secara mendadak untuk memenuhi permintaan pasar yang memicu tambahan biaya transportasi, biaya penyimpanan, dan beban operasional kerja. Kesenjangan yang muncul antara kondisi ideal dan kondisi faktual terletak pada belum tercapainya efisiensi biaya persediaan di PT Bustani Bersaudara. Secara ideal, perusahaan seharusnya mampu menjaga ketersediaan barang sesuai permintaan dengan menyimbangkan biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan biaya kekurangan stok agar tidak terjadi pemborosan biaya. Namun, pada kondisi faktual, tingginya permintaan gas non-subsidi tidak diimbangi dengan pengelolaan persediaan yang optimal, sehingga terjadi ketidaksesuaian jumlah stok dengan kebutuhan aktual, pemesanan ulang secara mendadak, serta peningkatan biaya operasional dalam bentuk biaya transportasi, penyimpanan, dan beban kerja. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan metode yang mampu menentukan jumlah pemesanan dan waktu pemesanan yang paling efisien. Metode yang dapat digunakan yaitu metode EOQ, Economic Order Quantity, dan POQ, Period Order Quantity. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola permintaan gas non-subsidi pada perusahaan, mengetahui jumlah dan frekuensi pemesanan yang efisien, serta perbedaan total biaya persediaan yang dihasilkan menggunakan metode EOQ dan POQ. Adapun rumusan masalah pada penelitian pada kali ini yaitu yang pertama, bagaimana pola permintaan gas non-subsidi, yang kedua, berapa jumlah pemesanan optimal dan frekuensi pemesanan yang efisien menggunakan metode EOQ dan POQ. Yang ketiga, berapa besar perbedaan total biaya persediaan yang dihasilkan menggunakan metode EOQ dan POQ. Adapun tujuan penelitian pada kali ini yang pertama, menganalisis pola permintaan gas non-subsidi. Yang kedua, menganalisis jumlah pemesanan dan frekuensi pemesanan yang optimal dengan menggunakan metode EOQ dan POQ. Dan yang ketiga, menganalisis perbedaan total biaya persediaan yang dihasilkan menggunakan metode EOQ dan POQ. Adapun batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang digunakan adalah data historis, permintaan, biaya pemesanan, dan biaya penyimpanan selama 12 periode terakhir, yaitu data pada bulan November 2024 hingga Oktober 2025. Asumsi pada penelitian ini adalah bahwa lead time pemesanan dianggap konstan, yang berarti setiap kali perusahaan melakukan pemesanan ulang kepada pemasok, waktu yang dibutuhkan hingga barang diterima selalu sama atau tidak mengalami perubahan yang signifikan. Baik, kita langsung lanjut ke tinjauan pustaka. Yang pertama, manajemen persediaan. Menurut Setio Rini dan Purwanti tahun 2025, manajemen persediaan merupakan proses pengelolaan berbagai barang yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional perusahaan. Proses ini meliputi tahap perencanaan, pengadaan, penyimpanan, hingga pengendalian barang. Secara umum, tujuan utama dari manajemen persediaan adalah mengatur jumlah barang di gudang agar biaya dapat ditekan.
Risiko kekurangan stok dapat dihindari serta efisiensi operasional perusahaan dapat tercapai secara optimal. Kemudian, menurut Bahagia 2006, penggunaan biaya sebagai indikator kinerja didasarkan pada asumsi bahwa sistem persediaan tidak akan mengurangi tingkat penjualan yang diperoleh oleh keseluruhan sistem usaha. Secara umum, biaya persediaan mencakup seluruh pengeluaran dan kerugian yang timbul akibat keberadaan persediaan selama jangka waktu perencanaan tertentu. Komponen biaya persediaan yaitu biaya pembelian, biaya pengadaan, biaya simpan, biaya kekurangan, dan biaya sistemik. Menurut Choi 2023, peramalan permintaan merupakan salah satu kegiatan utama yang memungkinkan terlaksananya aktivitas operasional rantai pasok lainnya, seperti perencanaan produksi dan perencanaan pasokan bahan baku dengan menyediakan data dasar untuk penjualan dan produksi. Menurut Hudaningsi DKK 2020, tingkat akurasi hasil peramalan menggambarkan besarnya kesalahan yang terjadi dalam proses peramalan, yaitu sejauh mana perbedaan antara hasil perkiraan permintaan dengan permintaan aktual yang benar-benar terjadi. Berbagai metode telah dikembangkan untuk menunjukkan tingkat kesalahan yang dihasilkan oleh suatu teknik peramalan tertentu. Yang diantaranya adalah MAD, Mean Absolute Deviation, MSE, Mean Square Error, dan MAPE, Mean Absolute Percentage Error. Kemudian, menurut Bahagia tahun 2006, period order quantity pada dasarnya merupakan sistem pemesanan barang berdasarkan interval waktu atau periode tertentu. Prinsip yang digunakan dalam metode ini serupa dengan economic order quantity, namun perbedaan terletak pada fokus perhitungannya. Jika EOQ menentukan jumlah pemesanan optimal setiap kali pemesanan dilakukan, maka POQ mengubahnya menjadi frekuensi pemesanan dalam periode tertentu. Adapun rumus yang digunakan yaitu POQ sama dengan akar 2S per DA. Menurut Juwita dan Rahmiatun tahun 2023, Economic Order Quantity merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan atau pembelian yang paling optimal dengan tujuan menekan total biaya persediaan, yang mencakup biaya pemesanan serta biaya penyimpanan. Rumus yang digunakan dalam menghitung EOQ adalah Q sama dengan akar 2 DS per H. Adapun peneliti terdahulu, yang pertama pada tahun 2021 yang diteliti oleh Diantri Kusumaningrum dan Purnawan yang berjudul Evaluasi Pengendalian Persediaan Baku UPVC dengan perbandingan metode EOQ, POQ, dan Minmax pada PT XYZ. Adapun metode yang digunakan yaitu EOQ, POQ, dan Minmax. Pada tahun 2022 yang diteliti oleh Khalid Jundi Rabbani, Wahyuda, Farida, Jumiati Sitania yang berjudul Analisis Pengendalian Persediaan Kedelai pada Primkopti guna memenuhi kebutuhan produksi industri tahu tempe di Balikpapan yang menggunakan metode forecasting, EOQ, dan silver mill. Pada tahun 2024 diteliti oleh Dwi Arfadila Haposan, Banjarnhof yang berjudul Analisis Persediaan Bahan Baku Kedelai dengan menggunakan metode Economic Order Quantity pada pabrik tahu Jawa Pak Udin. Adapun metode yang digunakan yaitu EOQ. Pada tahun 2023 diteliti oleh Agus Aribowo, Wahyuda, Farida, Jumiati Sitania yang berjudul Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku Utama Produksi Roti menggunakan metode Economic Order Quantity yang berstudi kasus di Sarimado Bakery Samarinda. Adapun metode yang digunakan adalah EOQ. Dan yang terakhir, pada tahun 2025 diteliti oleh Ferry Ardianto dan Ditya Wardana yang berjudul Optimalisasi Manajemen Persediaan dengan EOQ, ROP, dan Safety Stock. Adapun metode yang digunakan yaitu EOQ, ROP, dan Safety Stock. Kemudian kita masuk ke metodologi penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada PT Bustani Bersaudara yang bertempat di Jalan PM Nur nomor 9, Kelurahan Sebaji Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Adapun waktu penelitian dilakukan selama 6 bulan. Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2025 hingga April 2026. Ada 5 tahap dalam penelitian kali ini. Yang pertama, persiapan, yang membahas terkait studi pendahuluan, identifikasi masalah, penentuan tujuan penelitian, serta penetapan batasan masalah. Kemudian ada pengumpulan data. Terdapat 2 data yang diperoleh dari penelitian kali ini. Yang pertama data primer, yaitu biaya pemesanan dan biaya penyimpanan gas non-subsidi. Dan yang kedua data sekunder adalah data lead time, data pemesanan, dan data permintaan.
Yang ketiga, tahap pengolahan data. Yang pertama, menghitung rata-rata permintaan. Yang kedua, menghitung peramalan dan nilai error. Yang ketiga, menghitung jumlah pemesanan EOQ dan POQ. Yang keempat, menghitung frekuensi pemesanan. Yang kelima, menghitung safety stock. Yang keenam, menghitung reorder point. Dan yang ketujuh, menghitung total inventory cost. Kemudian, yang keempat, tahap analisis dan pembahasan. Pada tahap ini, saya menganalisis pola permintaan gas non subsidi, jumlah pemesanan optimal, dan frekuensi pemesanan, serta perbandingan biaya persediaan dengan menggunakan metode EOQ dan POQ. Kemudian, pada tahap terakhir, yaitu tahap penutup, yaitu menyimpulkan hasil analisis dan memberikan saran untuk perusahaan. Adapun jadwal kegiatan penelitian ini dimulai dari penyusunan proposal hingga sidang, yaitu dimulai dari bulan Oktober hingga pada bulan April. Untuk timelinenya bisa dilihat pada layar. Sekian presentasi hasil seminar proposal saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu pembimbing dan dosen penguji. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.